Tan taran tan tan tan. Tan taran tan tan tan. Hai Bang. Kamu lagi nonton apa tuh? Pearl Harbor. Oh iya. Iya. Oh ini tuh film Pearl Harbor yang dikirim Pak Agustinus di grup sejarah bukan sih? Iya. Betul. Aku sih tadi malam udah tonton sih. Kalian udah nonton belum atau baru sekarang nontonnya? Udah ulang sih. Ulang aja. Oh, aku sih baru nonton setengah. Menurut kalian rating dari film ini gimana? Bagus atau enggak? Bagus, banyak pembelajaran juga yang dapat. Ada yang bisa nggak nih kasih rating sama review tentang film ini? Aku mungkin bisa. Boleh apa tuh? Rating dari aku sih 9/10 ya filmnya. Filmnya juga grafiknya bagus untuk film yang tahun 1970-an. Oh gitu. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih? Aku menurutku 8 aja. Kok bisa tuh 8 sedangkan ini aja 9? Karena film-film lama, jadi wajar lah. Oh, Kurang suka selera ya. ada lagi nggak yang lain? Aku sih kayaknya 9,5 ya. Karena aksen bicara bahasanya itu sangatlah unik loh. Jadi kayak khas banget dari tahun 1970-an dan benar-benar pas zaman-zaman Perang Dunia Kedua banget. Oh gitu. Kalau Christian ada nggak? Aku sih 9 karena menceritakan kejadiannya dengan detail antara kejadian di Pearl Harbor. Nggak ada yang nanya aku nih. Seriesnya berapa nih? Kalau aku sih menurutku 8,5 lah. Kenapa tuh? Soalnya aku sih paling suka di part karena kan bagian awal tuh dokumentasi gitu kan. Jadi kayak kurang menarik. Cuman part paling menarik tuh ada di paling akhir tuh pas peperangannya di mana Jepang menyerang Pearl Harbor. Ada nggak nih yang bisa ngasih tahu bagian terfavoritnya atau terpenting yang kalian sukain di film ini? Ayo, siapa maluan? Siapa nih? Jonathan. Sabrina. Oh, jangan aku lah. Yang lain. Yang lain. Bagian yang aku suka sih ya, itu pas ini Pearl Harbor itu diserang. Jepang itu sebenarnya bukan nggak menyatakan perang, tapi mereka nyatain perang, cuman terlambat. Mereka rencananya mau nyatainya tuh setengah jam sebelum menyerang. Tunggu. Tapi kan kata Pak Agustinus waktu itu kan Jepang ngadain penyerangan secara tiba-tiba. Nah, itu karena ultimatum atau surat perintah perangnya itu menyatakan perang kepada Amerika itu terlambat. Setelah penyerangan gitu, 55 menit setelah penyerangannya baru nyampai suratnya. Oh gitu. Berarti kalau sebenarnya surat itu nyampe, berarti tahu dong Amerika Serikat bakalan diserang sama Jepang. Yoi. Oh gitu. Ada lagi nggak nih yang lain? Siapa? Christian. Oke, Alik. Boleh tuh. Pas lagi upacara pertama tadi, soalnya tentara Amerika tegap-tegap banget badannya. Dan Kamu kayak gitu ya? Putih. Wih. Oh, badannya putih. Agak bajunya. Bajunya. Aku takutnya juga gitu. Terus yang lain? Aku sih suka bagian perangnya aja. Perang mana nih? Perang pas Jepang nyerang Amerika secara tiba-tiba. Epic banget. Ini kalian tahu nggak sih yang waktu itu ada apa kapal selamnya Jepang tuh yang mulai masukin areanya Amerika Serikat? Ah iya, itu yang Ada yang bisa nggak tuh itu. ceritain itu? Soalnya aku kemarin mau masuk ke situ, cuman udah habis baterai gitu loh laptop. Nah, sini aku jelasin. Gimana tuh? Waktu itu ada kapal pengawas gitu. Terus komandernya itu baru. Nah, jadi ada satu kapal yang menarik kapal lain, Antares. Ngeliat tuh ada teleskop tuh naik dari air. Nah, itu berarti kan dilihat tuh sama mereka. Loh, ini kapal selam ini. Ya udah, langsung diserang. Karena mereka gak ada ngirim kapal selam. Terus mereka ada nggak ngasih tahu ke atau ke komandan lainnya atau ke letnan-letnan yang lain kalau ada tuh kapal penyusup gitu masuk? Iya, ada. Habis ngancurin dikasih tahu, cuman letnannya tidak percaya. Kayak biasa aja gitu ya. Iya. Bener. Terus yang lain ada lagi nggak bagian favorit? Aku suka yang bagian intelijen Inggris memberitahu pada Amerika Serikat sih bahwa 5 kapal angkatan laut Jepang itu udah di Formosa ke arah selatan. Nah, terus di bagian yang Broton ya kalau nggak salah namanya, itu yang baca surat dan dia udah mengetahui bahwa Jepang akan melakukan penyerangan tuh, tapi dia mendeteksinya ya di tanggal 30 November. Sama sih di hari Minggu juga. Oh gitu. Kalau aku sih part yang paling seru terus paling menyeramkan juga tuh yaitu pada saat serang dadakan itu yang pada tanggal 7 Desember itu. Nah jadi tuh aku udah nonton tuh kan, karena aku skip langsung sampai di akhir. Jadi itu benar-benar perang yang paling menyeramkan menurutku. Gimana? Kalau menurut aku sih, aku juga lihat-lihat kan dari video-video lain. Jadi pada saat itu Amerika itu kan, mereka tuh kan hari Minggu tuh kan, ada yang lagi istirahat, ada juga yang mau ibadah tuh, ada yang mau beribadah tuh kan. Jadi
waktu itu kan Jepang melakukan serangan dadakan. Awalnya mereka tuh mau latihan gitu Jepang ini, menurut saya gitu kan, mau latihan. Ternyata mereka tuh ngelakuin serangan benar-benar gitu, kayak betul-betul lah mau berperang. Nah di situ Jepang tuh langsung ngejatuhin bom-bom, langsung menyerang ini pangkalan angkatan laut Amerika Serikat. Dan itu ledakannya yang sangat menggemparkan. Aku aja pas nontonnya sampai takut itu lah, karena bener-bener kayak nyata pas aku nonton itu. Tapi kata Pak Agus keren nggak sih? Apalagi nontonnya pas malam-malam. Terus kalian ingat nggak sih yang kata Pak Agus? Pak Agus tuh berharap di Indonesia tuh sampai ada perang. Iya, Itu kayaknya tapi kan dia nggak jadi Iya, jangan sampai sih. karena cerita teman-temannya. Serem deh. jadi berarti rating dari kalian segitu ya? Ya. Ada lagi nggak nih yang rating-rating atau review dari film-film ini? Aku juga baru tahu loh kalau Jepang tuh menyerang Pearl Harbor tuh dari belakang loh. Hah, maksudnya? Iya. Oh, Jadi iya? kan ini Pulau Hawaii-nya. Misalnya ini kan Pulau Hawaii-nya. Iya. Pelabuhannya di sini. Mereka tuh nyerang kayak dari sisi-sisinya, makanya nggak terpantau. Oh. Terus ada juga radar yang mendeteksi pesawat-pesawat mereka, formasi pesawat yang besar. Cuman pas dikasih tahu itu cuman bomber Amerika itu. Jadi ya nggak ditinggallanjuti. Oh gitu, berarti menurut kalian di sini tuh yang kayak kurang gimana ya, kayak kurang respect tuh Pearl Harbor nggak sih, yang mereka tuh bener-bener kayak nggak peduli atau kayak cuek aja gitu? Jadi intinya Jepang itu bukan menyerang secara tiba-tiba. Mereka juga ngasih kayak tanda-tanda mereka mau nyerang. Cuman Amerikanya nggak peka. Itulah makanya kita tuh harus jadi orang yang peka ya. Soalnya biar kita langsung tahu nih apa inti masalahnya. Berarti itu aja sih, menurut aku sih keren sih film ini. Jadi bisa ngasih kita edukasi yang baru. Benar sih. Dan kita bisa tahu nih sejarah Perang Dunia Kedua. Semoga aja nggak ada Perang Dunia yang ketiga. Iya, Untuk tahun 70 filmnya bagus banget. Iya sih, Iya bagus. sih. Apalagi tuh udah mulai ada berwarna-warna gitu nggak sih di tahun itu? Iya. Dan apalagi orang-orangnya Amerika Serikat ganteng-ganteng. Oke, berarti keren-keren kan filmnya? Keren. Keren. Ada yang tahu nggak sih dampak penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat ini terhadap warga sekitar Amerika Serikat pada film ini? Aku tahu. Dampak salah satunya yaitu sekitar area Pearl Harbor mengalami getaran seperti gempa karena kuatnya ledakan dan banyak kapal-kapal AS yang hancur. Iya sih, betul juga sih. Pasti dari bom-bom itu pasti bakal kita terasa getaran-getaran. Ya. Nah, ada lagi nggak tuh yang lain? Apaan Menurutku tuh? sih Amerika kesal dan mereka bergabung dengan CS-CS-nya. Oh iya. Emang CS-CS-nya Amerika Serikat apa aja tuh? Yang paling bestie banget ya, setahu aku tuh Bestie Uni banget. ya bestie. Uni Soviet sama Inggris sih. Oh, udah pasti. iya. Iya. Kalau dampaknya terhadap Jepang ada yang tahu nggak? Aku Apa tuh? Apa tuh? Kalau udah lah. Apa tuh? ya kalau dampaknya ke Jepang ada dua sisi. Kalau dari prajuritnya mereka senang karena mereka menghancurkan banyak kapal-kapal kan sama pelabuhannya. Tapi kalau Laksamana Yamamoto-nya yang memimpin peperangan itu, ya dia sangat sedih itu, sangat kecewa karena tujuan mereka itu untuk menghancurkan 3 kapal induk yang sangat besar, yaitu Enterprise, Lexington sama Saratoga. Tapi 3 kapal itu lagi nggak di situ. Enterprise masih perjalanan pulang. Kalau Lexington itu masih baru keluar dari sana. Nah, kalau Saratoga itu masih di San Diego. Berarti nggak puas sekali ya? Jadi nggak ada kapal induk dihancurkan. Jadi ya sangat kecewa lah Yamamoto ini. Jadi Yamamoto ini putus asa dan kata-katanya di akhir filmnya ini mereka membangkitkan sebuah raksasa yang sedang tidur. Ya benar sih. Parah. Itu kayaknya betul-betul paling parah sih. Oh iya, sapa dong teman-teman kita yang di situ. Hai. Ada pesan kesan nggak? Ada sih, kayaknya tadi Arik mau ngasih pesanan kesan ya untuk teman-teman kita. Boleh dong, Boleh Arik, dong. sampaikan. Pesannya jadilah tentara. Setelah menonton film Pearl Harbor. Yang lain ada lagi nggak nih? Ada yang mau ngasih? Silakan. Jangan aku. Nah dari aku nih ya, pesanan-kesan aku buat teman-teman, kita tuh sebagai pelajar yang punya pelajaran sejarah, bagus sih buat nonton film ini karena bisa nambah edukasi kita tentang perperangan yang pernah terjadi, yaitu Perang Dunia yang Kedua dan korban-korban yang diakibatkan oleh perang tersebut. Jadi teman-teman harus nonton film ini. Yang lain? Kalau amanat dari film ini sih kita harus berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang sangat bodoh. Benar. Sabrina ada nggak? Kayaknya nggak ada sih. Udah terwakilkan ya. Oke guys, kami dari kelompok 2. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.